Kabupaten Buton Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton 3 tahun lalu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah, salah satu alasan pemekarannya adalah sulitnya aksesibilitas untuk mencapai daerah tersebut dan rentang kontrol yang terlalu jauh dari wilayah Buton Tengah dengan pusat ibu kota Kabupaten Buton di Pasarwajo, di mana ibu kota Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Labungkari, Kecamatan Lakudo. Kabupaten Buton Tengah terdiri atas 7 kecamatan yang terbagi atas 2 karakteristik, yaitu 6 kecamatan daratan diantaranya Kecamatan Lakudo, Kecamatan Sangiawambulu, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, dan Kecamatan Mawasangka, dan 1 kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Telaga Raya. Di tahun 2017, pemerintah terus melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah, di antaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pembangunan jalan dan jembatan, program pengembangan data informasi, program pengembangan perumahan, program rehabilitasi jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, program pengendalian pemanfaatan ruang. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah mendapatkan amanah dari pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah, mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan kurang lebih sekitar 146 miliar, yang mana dana tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Untuk pembangunan di bidang PUan ada 5 bidang yang membawahi Dinas Pekerjaan Umum, yaitu bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, bidang Tata Ruang, bidang Perumahan, dan bidang Perencanaan. Dari kelima bidang tersebut, hanya 3 bidang yang menangani infrastruktur KPUan, yaitu bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, dan bidang Perumahan. Sedangkan 2 bidang yang lain tidak menangani pekerjaan fisik, tapi mendapatkan bantuan alokasi dana yang kecil, yaitu untuk kegiatan-kegiatan software. Dari ketiga bidang tersebut yang menangani kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur, bidang-bidang marga yang paling besar, sekitar 115 miliar untuk pembangunan infrastruktur di bidang bina marga, yang meliputi dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan peningkatan jalan dengan aspal sepanjang kurang lebih 25,59 km dengan lebar 5 meter dengan tebal 4 cm dengan produk RMA. Sedangkan yang kedua adalah pembukaan jalan dengan kegiatan perkerasan tanah berbutir sepanjang 40,2 km dengan menghabiskan anggaran sebesar 65,400 juta lebih. Yang tadi itu pengaspalan tadi itu menghabiskan dana sekitar 49,6 miliar, sehingga total dari pembangunan jalan itu berkisar sekitar 115 miliar, ditambah dengan kegiatan 1 pemeliharaan jalan, yaitu pemeliharaan jalan yang dilaksanakan poros Lombe Tulandona dan pertigaan Labungkari menuju Mawasangka, itu menghabiskan pemeliharaan jalan sekitar 1 miliar. Sedangkan untuk kegiatan Cipta Karya terdiri dari 3 juga kegiatan, yaitu pembangunan IPAL, instalasi pengolahan air limbah yang berada di 4 titik,
dan pembangunan talut yang tersebar di beberapa kecamatan, dan juga ada pembangunan pagar taman kuburan, dan jumlah dana yang dihabiskan oleh Cipta Karya itu sekitar 19 miliar lebih. Sedangkan untuk perumahan dia hanya menangani 7 rumah untuk bedah rumah, di mana bedah rumah tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang kategori miskin dengan rumah yang tidak layak huni, dengan anggaran berkisar sekitar 245 juta rupiah. Diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat asas manfaatnya. Dari sekian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, kami telah merampungkan 100% di akhir tahun anggaran, yaitu Desember tahun 2017. Pembangunan kita ini terintegrasi baik dari sektor lain, utamanya apalagi Pak Bupati mempunyai misi membangun infrastruktur pertanian, membangun infrastruktur pariwisata, membangun infrastruktur perikanan, sehingga kita harus terintegrasi dengan pembangunan yang ada di Dinas PU Kabupaten Buton Tengah. Keharapan ke depan dengan banyaknya ruas jalan yang masih harus kita tangani dan anggaran yang harus dialokasikan cukup besar, maka diharapkan ke depannya ini Kabupaten Buton Tengah selalu mendapatkan bantuan dari pusat. Program-program yang sudah dicanangkan bisa tercapai dengan visi misinya, Buton berkahnya, agar Buton Tengah ini bisa maju lebih pesat dan bisa bersaing dengan kabupaten yang lainnya. Selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-54 tahun 2018. Semoga Provinsi Sulawesi Tenggara maju, perkembangan pembangunan infrastrukturnya dapat bersaing, khususnya untuk Kabupaten Buton Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum. Halo Sultra, masa depan Indonesia. Ekonomi, tumbuhnya ekonomi itu dari suku jalan dulu. Saya membangun terus, makanya saya kerja mulai dari desa dulu. Saya dulu dari atas, sekarang saya balik, saya mulai membangun dari desa. Tapi tahun pertama yang diprioritaskan adalah jalan. Jadi tahun 2018 ini masih jalan juga? Masih jalan terus sampai kontrak berhenti. Kemudian beralih ke desa untuk pembangunan. Pokoknya mulai hari ini jalan kan sudah masuk ke desa-desa. Pembangunan ke desa-desa saya sudah jalankan. Kan selama ini selalu dari atas turun ke bawah. Kalau saya lain, balik saya dari desa naik ke atas. Terus untuk pembangunan di desa ini prioritasnya apa, Pak? Pokoknya nanti saya lihat. Saya kan turun lapangan semua. Jembatan Buteng Buton, bagaimana Pak? Apakah masuk dalam skala prioritas? Itu kan nasional punya, Bapenas ya. Saya hanya siapkan lahan. Mudah-mudahan 2018 ini tetap masuk. Kabupaten Buton Tengah sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara pemerintah Buton Tengah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Buton Tengah.
agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Buton Tengah sebagai pusat pengembangan agribisnis yang berlandaskan iman dan takwa, menuju Buton Tengah yang berkah, bersih, sejahtera, produktif, agamis, dan harmonis.